Halo guys, perkenalkan nama saya Haikal Hanafi Zikri Pratama. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Dengan nama perusahaan, UD Sneaker Haikal, Jalan Panji, nomor 14, Telatang Kamang. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan atau organisasi. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan perusahaan sampai dengan buku besar. Ditonton terus ya video saya. Informasi kebijakan perusahaan, identitas perusahaan, nama perusahaan, UD Sneaker Haikal, alamat Jalan Panji nomor 14 Telatang Kamang, nomor telepon 083845683906, email udsneakerhaikal@gmail.com. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli sepatu Ventela dan sepatu Adidas sebagai berikut. Yang pertama, umum. Tutup buku dilakukan setiap bulan. Jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Transaksi menggunakan mata uang rupiah. 2. Pembelian. Setiap pembelian diperhitungkan fade-in 11% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan fade-in. Syarat dengan termin 1/10N/30, pembayaran dalam akan periode diskon akan mengurangi nilai diskon. Setiap pembelian dikenakan beban angkut 3.000 per pasang atau per item. 3. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas 1 juta ke atas menggunakan cek. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas di bawah 1 juta menggunakan kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau fluktuasi. Dana kas kecil diisi ketika saldo kas kecil sudah habis. 4. Penjualan. Setiap penjualan diperhitungkan fade-in 11% dari nilai penjualan. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan fade-in. Syarat dengan termin 1/10N/30, pembayaran dalam akan periode diskon akan mengurangi nilai diskon. 5. Penerimaan kas. Setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. 6. Persediaan barang dagang. Pencatatan menggunakan metode perpetual. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah average. 7. Aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat berdasarkan prinsip harga perolehan. Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus. Selanjutnya neraca awal. Karena saya tutup bukunya setiap bulan, jadi saya menggunakan balance sheet. Di dalam balance sheet hanya ada akun 1, 2, 3, yaitu aset, liability, dan equity. Selanjutnya saldo piutang, utang, dan kartu persediaan. Kenapa adanya saldo piutang? Karena pada bulan lalu ada suatu konsumen yang belum membayar utangnya kepada kita. Konsumen menganggap itu sebagai utang, kita sebagai piutang karena itu merupakan pendapatan. Selanjutnya, utang. Kenapa ada utang di saldo awal? Karena perusahaan belum membayarkan utang kepada pihak yang bersangkutan. Persediaan adalah barang yang kita jual tetapi masih ada di dalam gudang, maka kita catat kembali pada awal bulan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktur penjualan. Faktur adalah pembelian atau penjualan secara kredit. Pada dokumen 3 kita membahas tentang faktur penjualan. Buktinya yaitu FG12-2. Apa itu FG? FG adalah faktur jual. 12 adalah bulan pada transaksi. Strip 2 faktur yang kedua. Tanggal transaksi 4 Desember 2024. Termin itu adalah suatu syarat diskon suatu barang, yaitu 1/10N/30. Apa itu 1/10? Jika pembayaran di dalam waktu 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon 1%. N/30 adalah jangka waktu kredit. Pada dokumen ketiga dijelaskan toko Samsur membeli barang kepada kita secara kredit, yaitu 10 unit sepatu Ventela dengan harga satuan 500.000 dengan total 5 juta. 10 unit sepatu Adidas dengan harga satuan 550.000 dengan total 5.500.000. Dari harga sepatu Ventela dan Adidas ditambahkan menjadi 10.500.000 dan dikali PPN-nya 11%. Nanti dapat hasilnya 1.155.000. Dan jumlah
dari 10.500.000 ditambah dengan 1.155.000 sama dengan 11.655.000. Maka toko Samsware berhutang kepada kita 11.655.000. Kita menganggapnya sebagai pendapatan karena itu adalah faktur penjualan. Dokumen 3 akan masuk ke dalam jurnal khusus yaitu sales. Jurnal sales adalah jurnal yang pada faktur kredit penjualan. Maka untuk akunnya pada tanggal 4 Desember akun receivable bertambah di debit 11.655.000, cost of goods sold bertambah di debit 9.500.000, sales bertambah di kredit 10.500.000, payout bertambah di kredit 1.155.000, merchandise inventory bertambah 9.500.000. Selanjutnya saya akan membahas nota kredit. Apa itu nota kredit? Nota kredit adalah nota yang diterbitkan dari si pembeli kepada si penjual karena si pembeli ingin mengembalikan barang yang telah dia beli karena barang itu rusak atau lecet di dalam perjalanan. Buktinya yaitu NK-01. Apa itu NK? NK adalah nota kredit pada tanggal 5 Desember. Si toko Samsware tadi pada dokumen ketiga ternyata meretur kembali barang yang sudah ia beli kepada toko kita, yaitu 2 unit sepatu Ventela dengan harga 800.000 unit dengan total 1.600.000. PPN-nya 11%, yaitu 1.600.000 dikali 11% dengan total 176.000. 1.600.000 ditambah 176.000 sama dengan 7.776.000. Maka kita akan memasuknya kepada jurnal umum. Maka untuk jurnalnya pada tanggal 5 Desember yaitu sales return bertambah 1.600.000 di debit, payout bertambah 176.000 di debit, akun receivable berkurang di kredit 1.776.000, merchandise inventory bertambah di debit 900.000, cost of goods sold bertambah di kredit 900.000. Dari mana datangnya merchandise inventory dan cost of goods sold? Datangnya nanti dari kartu persediaan. Selanjutnya kita akan membahas faktur pembelian kredit. Apa itu faktur pembelian kredit? Yaitu udah kita membeli secara kredit persediaan barang dagang kepada orang lain dengan bukti FB 12/1, yaitu apa itu FB? FB adalah faktur beli 12 bulan Desember 1, yaitu faktur yang pertama. Terminnya 1/10/30. Pada tanggal 9 Desember UD kita membeli 20 unit sepatu Ventela dengan harga satuan 450.000 dengan total 9 juta. 10 unit sepatu Adidas dengan harga satuan 500.000 dengan total 5 juta. 9 juta ditambah 5 juta sama dengan 14 juta. PPN-nya 11%. 14 juta dikali 11% yaitu 1.540.000 dengan FOB shipping point 90.000. Yaitu apa itu FOB shipping point? Adalah yaitu ongkos kirim. 14 juta ditambah 1.540.000 ditambah 90.000 totalnya 15.630.000. Apa kegunaan tanda tangan di atas? Kegunaannya adalah jika kita sudah mempostingnya ke buku besar, maka kita akan menandatangani dokumen. Selanjutnya kita masuk kepada jurnal purchase. Purchase journal hanya khusus untuk pembelian secara kredit. Pada tanggal 9 Desember tadi kita membeli persediaan kepada PT Nugraha secara kredit. Maka untuk jurnalnya yaitu merchandise inventory bertambah 14.090.000 di debit. Kenapa menjadi 14.090.000? Karena persediaan ditambah dengan beban angkut. Fed in bertambah di debit 1.540.000. Akun payable bertambah 15.630.000 di kredit. Apa itu rekapitulasi? Rekapitulasi untuk mempermudah kita untuk memposting akun-akun ke dalam buku besar. Selanjutnya kita akan membahas nota debit.
Nota debit yaitu udah kita mengembalikan barang kepada PT Nugraha karena barang yang kita terima mengalami kerusakan, yaitu 1 unit sepatu Adidas dengan harga 500.000 ditambah dengan PPN 11% 55.000, 500.000 ditambah 55.000 555.000, maka kita mengembalikan barang 1 unit sepatu Adidas dan kita meminta uang kita 555.000 untuk dikembalikan kepada kita. Untuk nomor buktinya yaitu ND12-1. ND adalah nota debit, 12-1 yaitu bulan Desember, dan satunya dokumen yang pertama untuk nota debit. Selanjutnya kita akan membahas kemana akun-akun ini masuk ke dalam jurnal apa. Akun-akun ini akan masuk ke dalam jurnal umum, sama seperti nota kredit, karena jurnal umum khusus hanya untuk retur-retur penjualan dan retur pembelian. Untuk jurnal pada tanggal 10 Desember yaitu akun payable berkurang 555.000 di debit, merchandise inventory berkurang 500.000 di kredit, fed in berkurang di kredit 55.000. Kegunaan ref pada jurnal umum yaitu untuk nomor-nomor akun yang ada pada jurnal umum. Selanjutnya kita akan membahas apa itu voucher kas kecil dan dokumennya seperti apa. Pada tanggal 1 Desember kita membeli perlengkapan dengan harga 300.000. Pada identitas perusahaan sudah dijelaskan, jika pengeluaran kas di bawah 1 juta, maka kita menggunakan voucher kas kecil. Nomor buktinya yaitu VKK 12-1. Kita membeli perlengkapan kepada toko suci, maka untuk jurnalnya akan masuk ke dalam petty cash jurnal. Maka jurnal pada tanggal 1 Desember perlengkapan bertambah di debit 300.000, petty cash berkurang di kredit 300.000. Selanjutnya kita akan membahas nota kontan pembelian. Nota kontan yaitu khusus hanya untuk pembelian secara tunai dan penjualan secara tunai. Pada dokumen 19 kita membahas nota kontan pembelian secara tunai, yaitu kita membeli persediaan kepada PT Indramayu 4 unit sepatu Ventela dengan harga 1.500.000 dengan total 1.500.000. 4 unit sepatu Adidas dengan harga satuan 555.000 dengan total 2.200.000 dengan total semuanya yaitu 3.700.000. PPN 11% 407.000. FOB shipping point yaitu ongkos kirim 21.000, 3.700.000 ditambah 407.000 ditambah 21.000, totalnya yaitu 4.128.000. Untuk buktinya BNK 12-2 pada tanggal 23 Desember 2024. Nah, pembelian secara tunai, maka jurnalnya akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk akun-akunnya pada tanggal 23 Desember yaitu merchandise inventory bertambah di debit 3.721.000, fed in bertambah di debit 407.000, cash in bank berkurang di kredit 4.128.000. Selanjutnya kita akan membahas nota kontan penjualan. Nota kontan penjualan yaitu Toko Jaya Nusa membeli barang kepada kita secara tunai. 10 unit item sepatu Ventela dengan harga 1.500.000 dengan total 5 juta. 10 unit sepatu Adidas dengan harga satuan 550.000 dengan total 5.500.000. 5 juta ditambah 5.500.000 sama dengan 10.500.000 dan dikali PPN 11% yaitu 1.155.000. 10.500.000 ditambah 1.155.000 yaitu 11.655.000. Maka untuk buktinya yaitu BNK, yaitu bukti nota kontan. Transaksinya pada tanggal 21 Desember 2024. Maka untuk jurnalnya akan masuk ke dalam cash receipt jurnal.
Maka jurnalnya pada tanggal 21 Desember yaitu cash in bank bertambah di debit 11.655.000, cost of goods sold bertambah di debit 9.533.573 perak, dan merchandise inventory berkurang di kredit 9.533.573 perak. Sales tambah di kredit 10.500.000, fat out bertambah di kredit 1.155.000. Selanjutnya kita akan membahas penjualan aset, yaitu bukti penerimaan kas. Pada dokumen ke-6 kita membahas penjualan aset kita, yaitu kendaraan kita sepeda motor dengan bukti BKM 12-1 pada tanggal 7 Desember. Udah kita menjual kendaraan perusahaan kepada Tuan Adrian dengan harga pasar 50 juta. Maka untuk jurnalnya akan masuk ke dalam jurnal cash receipt journal. Maka jurnalnya untuk tanggal 7 Desember yaitu cash in bank bertambah 50 juta karena kita menjual harga segitu, maka cash kita bertambah di debit. Accumulated depreciation vehicle yaitu akumulasi penyusutan kendaraan berkurang di debit 7.200.000. Gain atau loss sales vehicle bertambah di debit 14.800.000, dan kendaraan berkurang di kredit 72 juta, dan kendaraan sama akumulasi akan habis karena kita sudah menjual kendaraan, maka perusahaan kita tidak memiliki kendaraan motor lagi. Apa sih kegunaan buku besar pembantu piutang? Buku besar pembantu piutang untuk mengetahui pada bulan itu berapa piutang yang belum kita terima dari toko-toko yang belanja kepada budaya kita. Contohnya seperti yang ada di atas. Selanjutnya, kegunaan daftar saldo piutang untuk mengetahui pada bulan itu berapa piutang yang belum kita terima. Begitu pula dengan buku besar pembantu utang untuk mengetahui PT apa saja yang kita berhutang kepada PT tersebut dan berapa jumlah utang yang belum kita bayarkan kepada PT tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kartu persediaan. Sesuai dengan identitas perusahaan tadi, saya menggunakan metode average. Apa sih arti in? In artinya adalah masuk. In khusus hanya untuk pembelian dan retur pembelian. Apa itu out? Out adalah pengeluaran, khusus hanya untuk penjualan dan retur penjualan. Pada tanggal 1, persediaan awal saya yang pada awal bulan yang sudah saya hitung tadi yaitu 500 unit dengan harga satuan 450.000 dengan total harga 225 juta. Pada tanggal 2 Desember saya menjual sepatu Ventela 25 unit dengan harga satuan 450.000 dengan total 11.250.000. Dengan total balance-nya, persediaan awal saya tadi dikurang dengan sales 500 dikurang 25 dapatnya 475.000. Untuk harganya sesuai dengan harga awal tadi, dan amonnya 225 juta dikurang 11.250, totalnya 213.750.000. Maka 475 unit dibagi dengan 213.750.000, maka harga per unitnya tetap menjadi 450.000. Maka begitu terus untuk menjumlahkan pada kartu persediaan. Siklus selanjutnya yaitu buku besar. Saya akan menjelaskan hanya satu akun, yaitu cash in bank atau kas di bank. Apa sih kegunaan ref? Ref adalah sebagai bukti posting dari jurnal ke dalam buku besar. Pada tanggal 1 Desember 2024, balance awalnya yaitu 69 juta bertambahnya di debit. Untuk cash in bank bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Kegunaan buku besar yaitu untuk mengetahui berapa cash in bank kita yang tersedia pada bulan Desember. Kegunaan buku besar untuk memposting semua akun-akun yang ada pada jurnal khusus dan jurnal umum.
Karena durasinya tidak cukup, maka kita lanjut part 2 ya guys. Ditonton terus.